ada pasal terkait MK-MK ini, Pak Karni, yang tadinya salah satu unsur, apa namanya, pengawasnya, anggotanya itu dari Komisi Yudisial. Tetapi karena sejak dulu yang namanya MK itu alergi diawasi oleh Komisi Yudisial, ya kan, pasal tersebut diuji materi orang, lalu dirontokkan oleh MK sendiri. MK tidak berkenan diawasi oleh Komisi Yudisial. Ini sudah berapa kali uji materi, Pak Ferry tahulah. Tahun 2013 saya Habibur Rahman juga ikut ya mengajukan uji materi terhadap Perpu ya, terkait pengawasan uji materi terhadap apa namanya, KY terhadap MK dan itu dibatalkan oleh MK. Jadi praktek ya hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman lalu dipersalahkan itu yang dilakukan oleh Pak Jimli Asidiki sendiri. Yang paling parah Pak Karni, kita bicara kode etik seorang pengadil, tidak boleh berkomentar mengenai putusan yang sedang, akan, dan sudah dibuat. Pak Jimli Asidiki ya, membuat komentar setiap selesai rapat pemeriksaan di MK-MK. Jadi publik disuguhi contoh yang amat buruk ya, dalam penegakan keadilan. Sebagian publik berharap, oke ada proses yang clear, jelas, dan lain sebagainya. Tetapi begitu publik membaca putusan MK-MK, semua kecewa kok. Pasti kecewa, nggak ketemu. Saya sudah ngomong ini Pak Karni di berbagai acara di TV, nggak ada muncul Saldi Isra atau orang yang diberikan kuasa atau orang di pihaknya yang bisa membantah tentang kelakuan dia mengadili perkara terkait kepentingannya sendiri. Ya, tidak ada yang membantah kok. Ini kita mau ngomong apa? Orang yang dimunculkan sebagai pahlawan dalam permasalahan ini, mempertontonkan perilaku yang menurut saya amat tidak terpuji kalau acuannya putusan MK-MK sendiri. Mau bicara siapa lagi? Ya, Arief Hidayat 3 kali dikenakan hukuman oleh komite etik atau MK-MK, ya kan? Dewan Etik, sebelumnya namanya Dewan Etik. Kita mau bicara contoh apa? Ini otokritik Pak Karni. Makanya Pak Karni sudah benar. Diperjelas tadi Habibur Rahman politisi partai Gerindra. Tapi kemudian angka 5 ya. Ya mungkin juga Pak Ganjar sedang mempraktekkan yang namanya otokritik. 2 menteri utama di bidang hukum ya, Pak Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan HAM. Jangan lupa Pak, kita di DPR tahu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang paling depan maju siapa? Dari Menkumham. Anda baca misalnya satu undang-undang ada berapa puluh pasal, berapa puluh persen yang diproduksi dari Kemenkumham. Jangan dibilang nggak ada peran Menkumham. Jangan dibilang tidak ada peran Menko Polhukam. Dia sinkronisasi dan koordinasi di pasal 14 Undang-Undang Kementerian. Jadi kita nggak bisa ya gampang menunjuk tanpa menjelaskan subjektivitas kita.